Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Deja Matondia dengan NIM 0517004434 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum dengan mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, langsung saja di tugas kedua. Ini ditugaskan membuat program sederhana, itu menggunakan bahasa Java dengan kasus seperti di bawah. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, B golongan gaji 6.500.000, lalu C dengan gaji 9.500.000. Nah, kemudian ada sebuah kondisi, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Sampai 4 jam, yaitu ditambah 2%. Lalu tapi kalau lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka akan tetap ditambah 38% dari gaji pokok. Kemudian di algoritma ini harus terdapat input golongan dan jumlah jam lembur. Kemudian outputnya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan tambah gaji lembur. Nah, di tugas yang pertama itu soalnya sama seperti ini, cuma tugasnya membuat flowchart dan juga pseudocode. Nah, seperti nanti saya akan membuat pemrograman Java-nya dengan algoritma yang saya buat. Oke, langsung saja kita buka editornya. Nah, saya akan menggunakan editor Z. Oke, di sini ada folder praktikum. Nah, akan saya buat folder dengan nama algoritma pemrograman. Nah, lalu akan membuat file yang bernama Java. Nah, pertama-tama saya akan setup dulu struktur pemrograman Java ya. Itu membuat kelas dengan nama misalkan salary, lalu ada constructor salary, dengan constructor public static void main. Ini di harusnya yaitu string harus ya, meskipun tidak digunakan ya. Di function pertama ini akan dijalankan pertama kali. Nah, kita lihat algoritma yang saya buat. Yang pertama, kita harus mendeklarasi variabel gaji golongan, lalu penampung gaji dan uang lembur. Nah, gaji golongan ini bertipe map ya, dengan key tipe datanya karakter dan juga integer value-nya. Lalu gaji dan uang lembur bertipe integer. Oke, langsung kita akan membuat variabel gaji golongan ya, yaitu menggunakan smap aja. Gaji golongan new smap. Nah, sini karakter integer. Integer ini. Lalu kita akan diisi gaji golongan itu dengan memanggil metode
input ya, dengan key A, lalu value nya 5 juta, lalu juga sebagai 3. Nah lalu kita copy jadi 3 B C. Nah yang kedua B itu 6.500.000 dan 9.500.000 ya, 500 9.500.000. Kemudian penampung gaji, in gaji 0. Kemudian uang lembur 0. Lalu kita akan membuat scanner untuk mengambil input user. Kita harus membuat scannernya terlebih dahulu. Misalkan scanner scan, lalu new scanner dengan source sistem in. Kemudian saya akan membuat message terlebih dahulu, sistem print dengan message masukkan jabatan Anda. Kemudian setelah itu kita akan tampung jabatannya. Jabatan itu karakter jabatan scan dot akan mengambil next, mengambil string. Nah agar input user dinamis, maka kita perlu membuatnya selalu kapital, itu uppercase ini. Nah lalu diambil karakter pertamanya aja, itu menggunakan catat 0 ini. Kemudian jumlah lembur jumlah lembur itu bertipe integer. Jumlah lembur scan dengan next in, diambil integernya. Nah tapi berhati-hati kalau next in ini, kalau usernya menginput selain number maka akan crash ya. Maka saya akan membuat try catch ini, lalu exceptionnya miss input mismatch exception. Nah sistem out print line jumlah lembur harus angka. Nah kemudian setelah input disimpan maka kita akan assign atau mengisi variabel gaji dengan sesuai dengan jabatannya. Kemudian di sini gaji sama dengan, kita akan mengambilnya dari gaji golongan get dengan get or default, karena user bisa saja menginput selain dari list yang ada disimpan di gaji golongan ini, maka akan mengambil jabatan. Tapi jika tidak ada di list maka akan diambil 0. Oke, ini ada error cannot convert object to int.
Gaji golongan get of default. Oke, di sini mismatch cannot convert from object to integer. Get sebentar. Oh alah, kayaknya seperti ini. Oh sorry, ini harusnya diisi juga generic type-nya. Nah seperti ini, atau kita tulis saja seperti ini. Untuk versi Java yang lebih baru, kita bisa mengubahnya ke var. Oke, get default, maka kalau nggak ada no. Kemudian kita harus membuat perkondisian atau cabang. Kalau jumlah lemburnya lebih dari 0, maka akan masuk ke if selanjutnya. Tuh, kita buat if jumlah oke. Sorry, di sini jumlah lembur itu harus di declare di luar scope try, maka kita akan disimpan di sini. Lalu kita send jumlah lembur. Lebih dari 0, maka masuk ke if yang kedua. Jika lebih dari sama dengan 5, oke, if jumlah lembur lebih dari sama dengan 5, maka si uang lemburnya diisi dengan gaji dikali 30 tambah 5, atau langsung saja 35% sesuai yang di soal. Oh ternyata di sini lemburnya 38. Oke. Nah, langsung aja. Uang lembur sama dengan, nah ini formulanya seperti ini, gaji dikali langsung 38% bagi 100. Kemudian else jika tidak lebih dari 5, maka uangnya itu gaji lembur dikali persennya itu 30% ditambah 2 dikali jumlah lembur dikurangi 1. Oke, kita tulis else uang lembur sama dengan gaji dikali 30 ditambah 2 kali jumlah lembur kurangi 1 lalu dibagi 100. Nah jangan lupa untuk menambahkan kurungnya, karena di sini kita perlu menghitung persen terlebih dahulu. Jadi logikanya, jika 1 jam, kita anggap saja ini 1 dikurangi 1 yaitu 0.
dikali 2 maka 0. Jadi 30 ditambah 0 itu 30%. Jadi 1 jam itu 30%, lalu dikali gaji dibagi 100. Oke, langsung di algoritma selanjutnya mencetak gaji. Langsung ini sistem out print line dengan pesan yang di soal jumlah penghasilan sama dengan yaitu gaji. Ini ditambah kurung ditambah uang lembur. Kita akan coba menjalankannya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, scanner masuk, cash masukkan. Nah, di sini kita lupa lagi mengubahnya lagi, yaitu dari uang lembur jumlah lembur. Oke, kita langsung coba jalankan, yaitu dengan perintah javasi yaitu file main. Oke, jangan lupa masuk ke folder algoritma terlebih dahulu ya. Jadi algoritma, lalu javasi, kita compile main javanya, kemudian ketik java dengan nama kelasnya salary. Nah, enter. Nah, kita coba masukkan golongan A terlebih dahulu tanpa lemburan. Oke, sekali lagi kita A. Jika jumlah lemburnya 1 jam, maka akan ditambah 30%. Nah, 6.550. Kita coba hitung secara manual. 5 juta kali 30 bagi 100 yaitu 1 juta 1.500 ya. Sini 6.550. Nah, ternyata ada salah di sini. Nah, kita harus perlu mengurungkannya dulu karena sebelumnya dikali dulu ya, baru dikurangi. Nah, harusnya jumlah lembur kurangi 1. Logik yang kita buat di sini. Nah, kemudian kita coba lagi javasi dengan jabatan A, lalu jumlah lemburnya 1 jam. Nah, sekarang sudah sesuai sama perhitungan tadi. Kita coba lagi dengan golongan A atau B dengan jumlah 0. Oke, sesuai dengan list di atas. Kemudian B, lalu jumlahnya 5. Oke, 8.970. Nah, gimana kalau B dengan jumlah lembur 10? Maka akan sama, karena di logik atau di ketentuan algoritmanya, jika lebih dari 5 jam maka akan selalu 30% dari gaji pokok. Oke, nah kita akan coba negatif case-nya. Jika coba isi selain yang di list ABC, maka apa yang akan terjadi? Kita coba jumlahnya 2 jam,
maka akan nol karena tidak ada di list ya. Kemudian kita coba A, golongan A, tetapi si jumlah lemburnya bukan angka. Coba, nah di sini akan memunculkan pesan jumlah lembur harus angka, tapi jumlah penghasilannya tetap, jadi sesuai dengan gaji golongannya. Nah, di sini kita juga bisa membuat file yang bernama Makefile. Nah, untuk mempermudah menjalankan file Java, di sini pertama kita akan membuat build stage build dengan mengeksekut javascript main.java. Kemudian jalankan ya run Java Celery. Nah, tetapi kita buat stage start ya. Start itu menjalankan run terlebih dahulu, tapi si runnya harus menjalankan build terlebih dahulu. Kita coba dengan memanggil make start. Nah, maka akan sama saja seperti execute sebelumnya, hanya lebih singkat. Coba B2, coba lagi C0. Oke, sesuai. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih untuk kepada Bapak dosen yang telah membimbing mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.